Kutipan Babat Tanah Jawi tentang Kebangkitan Mataram. Episode kedua. Sultan Banowo wafat. Panembahan Senopati mengirim utusan ke Giri. Panembahan Senopati lestari menjadi raja di Mataram dengan aman dan sentosa. Pada suatu hari pisowanan, Senopati bertakhta di hadapan para punggawa. Hadir pula para putra dan kerabat. Pada hari itu, Senopati hendak mewisuda para kerabat dan putra. Para putra diangkat menjadi pangeran. Namun Raden Ronggo sudah wafat sehingga tak sempat menjadi pangeran. Adapun adik Raden Ronggo kemudian diberi nama Pangeran Puger. Adiknya lagi diberi nama Pangeran Purboyo. Kemudian adiknya lagi bernama Pangeran Joyorogo. Adiknya lagi bernama Pangeran Juminah. Kemudian sang adik yang akan diangkat sebagai putra mahkota diberi gelar Pangeran Adipati. Sang putra mahkota mempunyai adik bernama Pangeran Pringgoloyo. Kemudian ada dua adik perempuan yang masing-masing telah menikah. Lalu ada putra lagi bernama Raden Demang Tanponangkil dan Raden Teposono. Keduanya belum mendapat gelar pangeran. Pada kesempatan itu Ki Jurumartani juga diangkat sebagai adipati dengan nama Adipati Mondoroko. Sementara itu di Pajang, Sultan Banowo sudah tahun bertakhta sebagai Sultan di Pajang. Belum lama bertakhta, Sultan Banowo menderita sakit parah. Para punggawa segera mengirim utusan ke Mataram memberitahu kepada sang kakak. Utusan segera berangkat ke Mataram dan sudah diperkenankan menghadap. Namun baru saja si utusan memberitahukan sakit Sultan Banowo, datang lagi utusan susulan yang memberitahu bahwa Sultan Banowo sudah wafat. Mendengar berita terakhir, Senopati sangat menyesal. Tanpa sadar air mata mengalir deras. Pagi harinya Panembahan Senopati beserta para punggawa Mataram melayat ke Pajang dan memimpin pemakaman sang adik. Para punggawa di Pajang menyerahkan pengganti Pangeran Banowo kepada Senopati. Setelah 7 hari, Senopati mengangkat sang adik Pangeran Gagak Bahni sebagai penguasa Pajang. Para mantri Pajang semua patuh dan merasa gembira. Pemerintahan di Pajang berjalan seperti sedia kala, tapi kini menjadi negeri bawaan Mataram. Setelah menjadi penguasa Pajang, Pangeran Gagak Bahni melakukan renovasi terhadap puri Keraton Pajang. Sitinggil yang dahulu berada di sebelah barat sekarang digeser ke timur. Di sebelah barat ada makam seorang ulama dari Arab, maka pagar digeser ke barat agar makam masuk ke kompleks Keraton Pajang. Maksudnya agar keraton mendapat berkah dari adanya makam ulama tersebut. Namun tidak lama Pangeran Gagak Bahni memerintah Pajang, pangeran pun wafat. Jenazah Pangeran Gagak Bahni dimakamkan di Mataram, di bawah kaki Ki Ageng Mataram. Sebagai pengganti Gagak Bahni, seorang pangeran Pajang diangkat menjadi adipati. Pada suatu hari pisowanan, Panembahan Senopati bertakhta di singgasana. Para mantri lengkap menghadap. Adipati Mondoroko berada di depan. Pada kesempatan ini, Senopati meminta pertimbangan kepada Adipati Mondoroko. Berkata Panembahan Senopati, "Paman Mondoroko, bagaimana kalau aku menepati ramalan Kanjeng Sunan Giri yang menyebutkan bahwa di Mataram akan muncul Raja Tanah Jawa?" Adipati Mondoroko berkata, "Saya sangat mendukung kehendakmu." Senopati berkata lagi, "Paman, kalau begitu si Pangalasan segera kirimlah ke Giri." Ki Adipati Mondoroko menyuruh Pangalasan untuk berangkat ke Giri dengan membawa surat dari Senopati. Setelah surat diterima, Pangalasan segera berangkat. 60 prajurit menyertai kepergian Pangalasan. Perjalanan mereka dilakukan secara maraton agar segera sampai. Sesampai di Giri Kedaton, Pangalasan segera menghadap. Kanjeng Sunan Giri ketika itu sedang menerima para putra dan kerabat yang berkumpul. Pangalasan lalu menyerahkan surat kepada Kanjeng Sunan Giri. Setelah membaca surat, Sunan Giri tersenyum. Berkata Sunan Giri, "Nah, si Senopati itu kalau mau menepati ramalan, mulailah dulu dengan menaklukkan wilayah timur. Itu menjadi tanda kalau dia memang pantas menguasai tanah Jawa." Pangalasan segera mohon pamit kembali ke Mataram untuk melapor kepada Panembahan Senopati.
Setelah Pangalasan pergi, para putra dan kerabat Giri masih melanjutkan pembicaraan. Sunan Giri berkata, "Siapa yang tahu terwujudnya ramalan itu kelak? Sudah pasti kalau Mataram nantinya akan menguasai tanah Jawa. Semua wilayah akan tunduk dan patuh ke Mataram, termasuk Giri ini. Kehendak Tuhan tak akan berubah, tandanya sudah ada. Setelah terjadi huru-hara akan ada hamba menjadi tuan, dan tuan menjadi hamba. Contohnya yang terjadi di Pajang dan Mataram." Para putra dan kerabat berkata, "Kami selalu berdoa agar tidak mengalami zaman itu." Sunan Giri berkata, "Itu sudah kehendak Tuhan, pasti kita tidak bisa menolak." Kita tinggalkan Giri. Utusan Senopati Pangalasan sudah tiba di Mataram. Pangalasan segera menghadap Panembahan Senopati tanpa pemberitahuan. Senopati segera menanyai misi yang diembannya. "Segera katakan pesan dari Sunan Giri." Pangalasan segera mengatakan pesan dari Sunan Giri. Senopati pun berusaha memenuhi pesan itu. Berkata Senopati, "Paman Mundoroko, dahulu ayah mengiringi Sultan Pajang menghadap ke Giri pada bulan Muharram. Nanti aku juga akan berangkat ke timur di bulan Muharram juga, sesuai dengan pesan mendiang ayah, dan juga akan melewati jalan yang sama." Senopati lalu mempersiapkan pasukannya. Utusan segera dikirim ke berbagai kadipaten sekutunya, Demak dan Kalinyamat, serta Jogorogo dan Pajang. Semua diminta mengerahkan pasukan ke wilayah timur. Pada bulan Muharram, Panembahan Senopati berangkat menyerang ke wilayah timur. Kita tinggalkan pasukan Mataram yang sedang bergerak ke timur. Di Surabaya telah tersiar berita kedatangan pasukan Senopati Mataram. Adipati Surabaya lalu menggalang aliansi dengan wilayah sekitarnya. Tuban, Sidayu, Lamongan, Gresik, Lumajang, Kartosono, Malang, Pasuruan, Kediri, Wirosobo, Blitar, Mojopuro, Pringgoboyo, Pragunan, Lasem, Madura, Sumeneb, dan Pakacangan semua sudah dihubungi. Di bawah pimpinan Adipati Surabaya, mereka bersiap menghadapi serangan pasukan Mataram. Sementara itu, perjalanan pasukan Mataram sudah sampai di Japan. Mereka telah mengepung Japan dan bersiap menyerang. Kanjeng Sunan Giri sudah diberitahu bahwa pasukan Mataram telah mengepung Japan. Negeri-negeri wilayah timur akan membantu Japan menahan serangan Mataram. Pasukan wilayah timur sudah membuat benteng. Kanjeng Sunan Giri segera mengirim surat kepada para pemuka negeri wilayah timur dan juga kepada Senopati Mataram. Mereka disuruh berkumpul dan berunding untuk menghindari perang besar. Setelah semua berkumpul, utusan Sunan Giri berkata, "Wahai para pemuka Mataram dan wilayah timur, saya diutus Kanjeng Sunan Giri kepada kalian dengan disertai surat. Saya bacakan suratnya. Hei anakku dari Mataram dan anakku Surabaya, aku lihat kalian saling berhadapan dan hendak bertempur. Sudahlah, lebih baik kalian mencari selamat. Adapun bila ada takdir Tuhan, ada yang tinggi, ada yang rendah, pasti kelak akan terbukti dengan sendirinya. Sekarang belum saatnya. Sekarang kalian pilihlah antara wadah dan isinya. Setelah memilih, kalian bersyukurlah dengan apa yang telah kalian pilih." Surat selesai. Senopati dari Mataram begitu mendengar ada dua pilihan, lalu mempersilahkan Adipati Surabaya untuk memilih duluan. Berkata Senopati, "Dinda Adipati Surabaya, bagaimana pendapatmu? Aku dan kamu disuruh memilih antara wadah dan isi. Engkau silahkan pilih duluan, aku tinggal mengambil sisanya." Dari semua adipati, hanya engkau dan aku yang disuruh memilih. Dinda pilih yang mana? Adipati Surabaya berpikir keras. Dalam hati condong lebih memilih isi daripada wadah. Buat apa mempunyai wadah kalau tidak ada isinya? Tanah yang kosong tanpa ada penduduknya juga tidak berguna. Kalau begitu aku pilih isi saja, pikir Adipati Surabaya. Senopati berkata, "Bagaimana Dinda? Mana yang kau pilih?" Adipati Surabaya berkata, "Kanda, aku pilih isi. Engkau milikilah wadahnya." Senopati berkata pelan, "Baik Dinda, kalau kehendakmu wadah menjadi milikku dan isi menjadi milikmu, aku setuju saja." Para adipati sudah sepakat dan mereka kemudian membubarkan diri. Senopati kemudian kembali ke pemondokannya.
Di pondokan para punggawa telah lengkap menghadap, berkata Senopati. Paman Mandoroko, bumi di timur ini kelak akan menjadi milikku. Siapapun yang mengisinya nanti pasti akan aku taklukkan, karena ini memang wadahku. Kalau tak tunduk padaku, jangan tinggal di tanahku. Sekarang kita bubarkan pasukan dan kembali ke Mataram. Pasukan Mataram bubar dan kembali ke Mataram. Pasukan Surabaya dan sekutunya pun bubar dan kembali ke tempat masing-masing. Sementara itu di Giri, Kanjeng Sunan sudah diberitahu bahwa Adipati Surabaya memilih isi dan wadahnya disisakan untuk Senopati Mataram. Sunan Giri berkata pelan, "Sudah takdir Tuhan yang Maha Kuasa bahwa tanah wilayah timur akan menjadi milik Raja Mataram. Ingatkan kelak kepada janji yang telah mereka sepakati." Di Surabaya, setelah beberapa waktu, Adipati Surabaya bersiap mengerahkan pasukan dari timur. Wilayah yang mereka taklukkan duluan adalah Warung. Setelah berhasil menaklukkan Warung, mereka kembali ke timur dengan membawa harta rampasan. Adipati Pajang memberitahu ke Raja Mataram bahwa tanah Warung diserang pasukan wilayah timur. Berkata Raja Mataram Panembahan Senopati, "Hei Adipati Pajang, biarkan dulu. Nanti semua wilayah timur akan menjadi milikku." Adipati Mandoroko menyela, "Kalau setuju, wilayah timur kita serang saja sekarang." Senopati berkata, "Sudahlah Paman, sabar dulu. Besok bulan Muharram kita berangkat menyerang ke wilayah timur. Aku akan berangkat sendiri, karena orang timur adalah musuh yang berat." Untuk sementara suasana kembali tenang. Tapi keinginan Senopati untuk menguasai tanah Jawa tidak padam.